7 golongan kata Rasulullah SAW yang akan mendapatkan perlindungan, ibaratnya mendapat tenda atau mendapat payung. Kalau bahasa sekarang itu bisa dikasih tenda-tenda cantik di pada mahsyar. Kenapa kita sudah biasa dengarkan bahwa di pada mahsyar itu panas sekali, sehingga menurut hadis lebih kurang ada orang matahari di atas kepalanya seperti 1 jengkal saja, sehingga berkeringat. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada keringatnya sampai lutut, ada yang sampai paha, bahkan ada yang tenggelam dengan dia punya keringat. Sekarang kalau orang kita ya banjir sampai tenggelam rumah. Kalau orang di pada mahsyar nanti tenggelam dia punya keringat. Tapi ada yang 7 golongan ini selamat daripada kepanasan itu, karena diberikan tenda, diberikan payung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillazi ja'ala syahrul ramadhan sayyidash syuhur, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, tiada kata yang paling indah pantas kita ucapkan, yaitu kalimat alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Oleh karena pada malam hari ini kita tidak terasa sudah 8 kalau tidak salah 8 puasa tadi, berarti sudah malam ini malam ke-9 bulan suci Ramadan tahun ini, tahun 1445 Hijriah, yang berarti anak-anak sekalian tidak lama lagi kita hari raya ya, Lebaran. Jadi tinggal lebih kurang 20 hari saja kita puasa lagi, kita Lebaran. Yang punya baju baru, songkok baru, celana baru, sandal baru siap-siap dipamerkan ya. Jadi sudah tidak lama lagi insyaallah kita bergembira ya. Ya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Itu tandanya orang yang rajin mengikuti pengajiannya Ustaz Maulana di Islam itu indah. Itu menuntut ilmu. Saya juga begitu, tidak keluar dari rumah kalau tidak belum ikut-ikut mendengarkan, ikuti ceramahnya Ustaz Nur Maulana dan kawan-kawannya ya di televisi ya. Kenapa alasannya Ustaz Maulana alawannya itu dia selalu alhamdulillah itu? Karena nanti di akhirat itu ucapan kita semua yang pertama-tama kalau kita masuk surga semua pasti mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah walhamdulillah. Syukur itulah ucapannya orang-orang isi surga. Dalam Al-Quran Allah berfirman, semua orang yang masuk surga pasti mengucapkan alhamdulillah allazi hadana lihaza wa kunna linahtadiya laula an hadallah. Segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan kami hidayah sehingga kita bisa masuk surga. Kalau bukan hidayah, rahmat, nikmat, maghfirah Allah, kita tidak mungkin akan masuk surga. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hampir ini muka ini terlalu panjang. Padahal ada judul, saya hampir lupa ada judul dikasih panitia. Untuk saya ada catat karena tidak bisa hafal. Ya. Adapun malam ini judul yang diberikan kepada saya panitia yaitu orang-orang atau golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada mahsyar. Ini ada khusus judul, saya tidak boleh menyalahi itu judul ya, judul. Ini judul yang paling populer. Dulu saya judul ini masih saya latihan dakwah waktu di pondok sudah diberikan judul ini. Sampai sekarang hadisnya itu saya masih hafal, tapi tadi saya takut lupa makanya saya catat. Di sini hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim
sab'atu yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan. Ini kalau tidak sempat nanti saya kena harus kali 15 menit saja. Kalau tidak bisa semua 7 ini ya berapa saja nanti saya sanggup sampaikan. Tapi ya kalau boleh saya lanjutkan Pak Panitia, bisa saya baca semua hadisnya ya. Saya tidak paham saya baca semua. Karena 7 golongan kata Rasulullah SAW yang Anda akan mendapatkan perlindungan, ibaratnya mendapat tenda atau mendapat payung. Kalau bahasa sekarang itu bisa dikasih tenda-tenda cantik di pada mahsyar. Kenapa kita sudah biasa dengarkan bahwa di pada mahsyar itu panas sekali, sehingga menurut hadis lebih kurang ada orang matahari di atas kepalanya seperti 1 jengkal saja, sehingga berkeringat. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada keringatnya sampai lutut, ada yang sampai paha, bahkan ada yang tenggelam dengan dia punya keringat. Sekarang kalau orang kita ya banjir sampai tenggelam rumah. Kalau orang di pada mahsyar nanti tenggelam dia punya keringat. Tapi ada yang 7 golongan ini selamat daripada kepanasan itu, karena diberikan tenda, diberikan payung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada persingkat. Yang pertama, imamun adil. Ini ya, imamun adilun. Ini dalam penjelasan dalam hadis, bukan berarti ini hanya Pak Imam saja. Jadi umum ini. Yang dalam hadis itu yang saya baca bahwa yang dimaksud yang paling umum di sini adalah imam, adalah pemimpin. Kita sama sebagai pemimpin yang adil. Ya. Apakah dia RT, ya dia adil pada dia punya warganya, yang dia kepala ketua RT, ketua RW yang adil dengan dia punya RW-nya itu. Dan kita semua pemimpin, jadi semua yang pemimpin yang adil akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak kepanasan di pada mahsyar. Orang-orang lainnya mungkin kepanasan, tapi yang pertama yang tidak panas adalah pemimpin yang adil. Dan ini menurut ya penelitian kurang, jarang memang yang pemimpin yang adil, yang banyak yang tidak adil. Kita melangkah ke yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Golongan kedua yang dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala di pada mahsyar, pemuda atau remaja, nasya'a fi ibadatillah, yang dari kecil dia sudah tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Allah. Ini dulu di pondok kita dikasih tahu bahwa semua orang-orang anak-anak yang pondok di santri-santri ini adalah ini yang disebut ini syabun nasya'a fi ibadatillah, santri-santri santriwati yang adalah orang-orang yang tumbuh besar mulai dari kecil. Dia sudah masuk pondok sampai keluar di pondok dia tetap dia istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada juga anak pondok keluar dari pondok dia berhenti beribadah. Itu bukan, dia tidak dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid idza haraja hatta ya'uda. Ini yang ketiga, orang yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala di pada mahsyar, orang rajulun bahasa Arabnya laki-laki, tapi ini dalam bahasa Arab namanya sigat taglib, bisa juga perempuan juga masuk di sini. Orang yang hatinya selalu tergantung, terpaut ke masjid. Ini semua kita ini sudah tahu, semua yang rajin ke masjid. Dia tidak suka, tidak senang salat di rumahnya, maka dia selalu ingat masjid. Ini yang nanti mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala di pada mahsyar. Orang yang selalu memikirkan masjid, bukan hanya salat jamaah, segala kepentingan di masjid dia selalu tergantung. Apa saja kebutuhan masjid ada, dia mampu pasti dia bantu, itu namanya. Dan saya bersyukur sekali dengarkan di sini ada juga makan sahur. Baru di masjid-masjid lain tidak ada makan sahur. Di masjid saya cuma nanti ada makan sahur kalau 10 terakhir Ramadan karena itu supaya iktikaf, baru ada makan sahur. Sekarang sudah saya dengar tadi sudah mulai sekarang sudah ada makan sahur. Jadi orang-orang menyumbang itu namanya termasuk orang-orang yang hatinya selalu terpaut masjid. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nanti balasan dengan payung keistimewaan dari Allah, yaitu dilindungi oleh Allah di pada mahsyar.
Rajulun qalbuhu mu'allaq masjid, orang yang saling berjamaah. Orang yang rajin bersalat berjamaah. Saya tambahkan ini karena supaya kita tambah rajin salat berjamaah. Jangan hanya bulan suci Ramadan kita salat jamaah. Selesai salat Ramadan juga tetap harus berjamaah. Dalam hadis lain digembirakan orang-orang yang salat jamaah. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla laila kullahu. Hadis rawahu Muslim. Ya. Kata Nabi riwayat dari Utsman bin Affan, siapa umatku yang salat jamaah isya, apa pahalanya? Orang yang salat jamaah isya ka'annama qama nisfal lail, itu orang yang salat seperti sampai setengah malam. Jadi yang salat isya tadi ini itu dicatat oleh malaikat raqib seperti kita salat sampai jam 12 malam. Begitu pahalanya salat jamaah. Jadi ada enggak di sini kira-kira Pak Raufi pernah salat dari isya sampai jam 12? Ada pernah kira-kira? Ada yang orang pernah sholat dari isya tidak berhenti sampai jam 12. Saya yakin Pak Ustaz saja mungkin pernah. Ya. Tapi pahalanya semua tadi yang sholat isya berjamaah itu Nabi mengatakan bahwa itu orang seperti sholat sampai jam 12 malam. Masya Allah, itu pahala bagi orang yang sholat jamaah. Apalagi lanjutannya, wa man sholat subuh fi jama'atin fakannama shalla laila kullahu. Siapa yang nanti sholat subuh lagi berjamaah lebih besar lagi. Fakannama shalla laila kullahu, itu orang yang sholat selama malam suntuk. Jadi sholat isya baru sholat subuh berjamaah, pahalanya seperti orang dari sampai maghrib sampai subuh dia seperti sholat tidak pernah putus-putus. Masya Allah pahalanya bagi orang-orang yang sholat jamaah. Hadirin jamaah tarawih rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pahala-pahala bonus-bonus dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Maka kita harus mengejar bonus-bonus itu. Kayaknya ini sudah hampir ini 15 menit ya. Enggak apa bisa dilanjutkan kan? Baru 3 ini Pak. 3 menit lagi. Ya? 3 menit lagi. Ya. Berarti satu lagi ya, satu lagi tambah satu lagi. Ya. Satu lagi orang yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun da'athum ra'atun zatu mansabin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafullah rabbal alamin. Ini nomor 4. Nanti yang nomor berikutnya itu kalau ada waktu biar salat Jumat saya lanjutkan atau nanti tahun depan kalau kita masih sehat walafiat. Yang terakhir ya adalah laki-laki yang tahan nafsu ini, diajak berbuat dosa, berbuat zina kepada seorang perempuannya cantik, dia juga masih muda, dia juga masih menarik, tapi apa dia jawabannya? La urid inni akhafullah rabbal alamin. Maka laki-laki ini akan diberikan payung keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, karena dia bisa tahan nafsunya. Perempuan yang ngajak dia untuk berbuat zina, berbuat dosa, tapi dia menjawab dengan la inni akhafullah rabbal alamin, saya tidak akan terpengaruh kepada kamu walaupun kau orang cantik, walaupun kau orang ini, tapi saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pikir dengan berkat ibadah puasa, kalau kita sudah berpuasa bahwa tujuan puasa itu agar supaya kita takut kepada Allah dimanapun kita berada, walaupun kita di tempat yang gelap gulita, di malam yang gelap gulita, ada yang ngajak kita untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, tapi kita harus menjawabnya dengan inni akhafullah rabbal alamin, sesungguhnya aku takut kepada Allah, saya tidak akan melanggar atau akan berdosa kepada Allah SWT. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati Allah SWT, itulah 4 yang saya sempat sampaikan, yaitu orang-orang yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian pada mahsyar, di mana orang-orang lainnya bisa kepanasan, ada yang berenang di
dia punya berenang karena begitu panas jadi berkeringat berenang, tapi 7 golongan ini baru saya sampaikan tadi 4 yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita pasti berada sama di golongan itu, karena minimal kita berada di golongan yang rajin salat jamaah, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sanggup berkata, kalau orang mengajak kita berdosa, kita berkata inni akhafullah rabbal alamin, saya takut kepada Allah, saya tidak akan ikut kamu untuk berdosa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.